Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya saya memperkenalkan diri. Nama saya Maman Sidan aku dengan NPM 357051005. Di sini saya akan mengajukan video pengganti untuk pertemuan AI yang ke-13, itu tentang materi fuzzy logic. Oke, jadi dari gambaran umum, materi ini tuh bahas tentang fuzzy logic, yaitu sebuah pendekatan dalam kecerdasan buatan belajar untuk meniru cara manusia mengambil keputusan dalam situasi yang tidak pasti, samar atau mengandung ambiguitas. Fuzzy logic itu memungkinkan sistem untuk bekerja dengan informasi yang tidak eksak melalui konsep derajat keanggotaan sehingga tidak hanya terbatas pada nilai benar atau salah. Pembahasan dalam materi ini mencakup pengertian fuzzy logic, terus contoh penerapan nyatanya. Untuk capaian pembelajarannya, itu bisa jelasin apa yang dimaksud fuzzy logic, mengetahui manfaat dan alasan utama penggunaan fuzzy logic, menjelaskan peran masing-masing komponen utama dalam sistem fuzzy, perbedaan antara logika klasik dengan logika fuzzy, lalu mengetahui contoh aplikasi dari fuzzy logic. Lalu dari definisi fuzzy logic itu suatu pendekatan matematis yang digunakan untuk menangani ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam proses pengambilan keputusan dan pemodelan. Berbeda dengan logika konvensional yang hanya mengenal dua nilai kebenaran, true dan false, fuzzy logic memperkenalkan konsep nilai kebenaran kontinu antara 0 dan 1. Dengan kata lain, fuzzy logic itu sesuatu bisa benar sebagian atau salah sebagian, tergantung pada derajat keanggotaan suatu elemen dalam suatu himpunan. Konsep dasarnya itu kayak gini, fuzzy logic itu dasarkan pada teori himpunan fuzzy yang merupakan ekstensi dari teori himpunan klasik. Dan ini ada contoh gambar grafiknya. Berikut ini adalah beberapa konsep kunci dalam fuzzy logic. Yang pertama ada himpunan. Dalam logika fuzzy, suatu elemen tidak hanya jadi anggota atau bukan anggota dari suatu himpunan, tapi dapat memiliki derajat keanggotaan. Contohnya itu misalnya dalam himpunan tinggi, seseorang dengan tinggi 170 cm mungkin memiliki derajat keanggotaan 0,7 yang berarti dia cukup tinggi menurut definisi himpunan fuzzy tersebut. Yang kedua ada derajat keanggotaan. Derajat keanggotaan adalah nilai antara 0 dan 1 yang menunjukkan sejauh mana suatu elemen menjadi anggota dari suatu himpunan fuzzy. Karena berarti elemen tidak termasuk dalam himpunan tersebut, sedangkan nilai 1 berarti elemen sepenuhnya termasuk. Contohnya kayak dalam himpunan pan suhu 25 derajat Celcius dapat memiliki derajat keanggotaan 0,9 yang menunjukkan bahwa suhu ini sangat cocok dengan konsep panas. Lalu ada fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan adalah fungsi matematis yang mengukur derajat keanggotaan suatu elemen dalam suatu himpunan fuzzy. Fungsi ini bisa dibentuk linear, segitiga, trapezoid, Gaussian, atau bentuk lainnya. Contohnya itu ada fungsi keanggotaan untuk himpunan tinggi. Mungkin berbentuk fungsi segitiga yang memuncak pada 180 cm dan memiliki nilai 1 di sekitar angka tersebut. Menurun menjadi 0 untuk orang dengan 150 cm atau lebih rendah. Lalu ada operasi himpunan fuzzy. Operasinya itu ada beberapa. Antaranya ada union, intersection, complement. Nah, itu aja. Kalau union itu gabungan, kalau intersection itu irisan antara dua himpunan. Ngambil derajat keanggotaan terkecil dari elemen-elemen yang ada di kedua himpunan. Kalau komplement itu di suatu himpunan fuzzy adalah nilai kebalikan dari derajat keanggotaan elemen dalam himpunan tersebut. Lalu ada sistem fuzzy. Sistem fuzzy itu digunakan untuk membangun sistem yang dapat mengambil keputusan dalam kondisi tidak pastian. Sistem fuzzy itu terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama itu ada fuzzification, fuzzy rule based system, inference engine, diffusification. Untuk fuzzification itu proses mengubah input berupa nilai numerik, misalnya suhu, tekanan, atau nilai kecepatan. Jadi nilai fuzzy. Contohnya itu jika inputnya adalah suhu 80 derajat dan fungsi keanggotaan suhu pan memiliki keanggotaan 0,8 pada suhu 28 derajat, maka suhu ini akan terjemahkan menjadi nilai fuzzy pan dengan derajat keanggotaan 0,8. Lalu ada fuzzy rule-based system. Sistem fuzzy biasanya menggunakan aturan fuzzy yang menggambarkan hubungan antara input dan output berdasarkan pengetahuan yang ada. Contohnya itu sebuah aturan fuzzy bisa berbunyi if suhu adalah 8 pan dan kipas berputar sedang, yang artinya jika suhu berada pada tertentu, misalnya 28 derajat, maka kipas akan berputar dengan kecepatan sedang. Lalu ada inference engine, itu bagian dari sistem fuzzy yang mengeksekusi aturan-aturan fuzzy untuk menghasilkan output berdasarkan input yang diberikan.
Contohnya jika suhunya diberikan adalah 30 derajat dan aturan pertama menyatakan 30 derajat Celcius adalah 8 maka mesin inferensi akan memilih aturan yang sesuai dan mengarahkan sistem untuk menyalakan kipas dengan kecepatan tertentu. Lalu ada 4 diffusification. Setelah proses inferensi selesai, selain problem masih dalam bentuk fusi yaitu dengan derajat keanggotaan yang tidak pasti. Diffusification adalah proses pengubah proses fusi menjadi nilai yang lebih konkret. Contohnya itu seperti jika kipas diatur pada derajat kecepatan sedang dengan derajat keanggotaan 0,7, diffusification akan menghasilkan nilai konkret. Misal kecepatan kipas 50% sebagai output akhirnya. Lalu ada keuntungan dan kelemahan fusi. Untuk keuntungan itu menangani yang pertama ada menangani ketidakpastian. Yang kedua mudah dimengerti dan dibuat. Yang ketiga fleksibilitasnya. Yang keempat meningkatkan kinerja sistem. Lalu ada kelemahannya. Yang pertama itu ada kompleksitas sistem, lalu ada kurang tepat untuk masalah yang pasti, dan yang ketiga itu pemilihan fungsi keanggotaan. Lalu ada beberapa aplikasi fungsi logik. Yang pertama itu ada kontrol otomatis, lalu ada sistem rekomendasi, pengolahan citra dan suara, keempat ada diagnosa medis, kelima itu ada pengendalian mobil otonom. Lalu ada implementasi fungsi logik. Yang pertama itu di sini ada import library-nya kayak biasa. Lalu ada fungsi keanggotaannya. npclip itu buat batasi nilai antara 0 hingga 1. Oke. Lalu ada verifikasi input dan aturan-aturan fungsi Sakamoto. Ini ada beberapa aturan-aturannya. Di sini diperlihatkan seperti sedikit, cukup banyak, rendah, sedang, tingginya. Di bagian ini kita ngitung derajat keanggotaan dari input beberapa kesediaan. Masing-masing input dikatakan dalam 3 label fungsi. Label ya. Kesediaan sedikit, cukup banyak, permintaan rendah, sedang, tinggi. Lalu ada fungsi output dan aturan fungsi. Oh ya, ini aturannya di sini nih. Di sini ada fungsinya dan aturannya. Untuk aturannya itu lumayan banyak ya. Ya, kayak gini lah. Ini pakai if then. Fungsi per sedikit dan per banyak menghitung output produksi berdasarkan derajat keanggotaan A, bla 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 bla. Lalu ada diversifikasi. Diversifikasi ini menggunakan metode rata-rata tertimbang. Kayak A adalah derajat kebenaran dari rule dan Z adalah output dari rule tersebut. Jika semua A sama dengan 0, maka tidak ada rule aktif. Hasilnya default ke 0. Untuk outputnya itu menampilkan grafik fungsi kekuatan fungsi untuk persediaan, permintaan, produksi. Juga ditampilkan garis vertikal untuk menunjukkan input dan hasil outputnya. Pemanggilan fungsi dan output final. Melakukan verifikasi menentukan fungsi-fungsi Sakamoto akan verifikasi menentukan aturan yang aktif, menghitung hasil produksi dengan metode Sakamoto, menempatkan grafik jika tampilkan grafik sama dengan true. Oke, jadi segitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.